Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan cahayanya menerangi hati-hati hamba yang tunduk dan menghinakan para hamba yang tertipu oleh kebesaran semu. Solawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, suri teladan kesempurnaan akhlak dan kerendahan hati. Amma ba'du. Wahai jiwa yang mencari kebenaran, sombong bukan hanya sekadar kesalahan hati, melainkan penyakit berbahaya yang menggerogoti ruh dan memisahkan seseorang dari rahmat ilahi. Dalam mahakarya monumental Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali dengan sangat rinci membedah sifat ini, menjelaskan dari akar hingga cabang, dari sebab hingga akibat, dan dari gejala hingga penyembuhannya. Salah satu bagian penting yang sangat menyentuh hati adalah ketika beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang terjangkit virus sombong. Marilah kita menyimak bersama dengan hati yang terbuka, agar kita tidak tertipu oleh keindahan semu yang lahir dari kesombongan yang tersembunyi dalam diri. 1. Menganggap diri lebih baik dari orang lain. Ciri yang pertama dan paling mencolok dari orang yang terjangkit virus sombong adalah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ia mungkin berkata dalam hati, "Aku lebih pandai dari dia, lebih rajin ibadah, lebih berilmu, lebih dermawan, atau lebih suci." Ia tidak mengucapkannya secara terang-terangan, namun bisikan itu cukup menjadi bukti bahwa virus sombong telah bersarang di hatinya. Imam Al-Ghazali mengingatkan, bahkan kalau engkau melihat seorang fasik, jangan terburu merasa lebih baik, karena barangkali dalam pandangan Allah, ia lebih dicintai karena tobatnya, sedangkan engkau tenggelam dalam ujub. Orang sombong itu buta terhadap aib dirinya dan hanya pandai melihat kekurangan orang lain. 2. Enggan menerima kebenaran dari siapapun. Salah satu ciri utama yang menunjukkan kesombongan seseorang adalah ketika ia enggan menerima kebenaran kecuali dari dirinya atau dari orang yang ia anggap selevel. Bila kebenaran datang dari orang miskin, orang yang kurang dikenal, atau orang yang tidak ia anggap, maka ia menolaknya, sekalipun kebenaran itu sangat nyata dan jelas. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesombongan seperti inilah yang menyebabkan iblis enggan sujud kepada Adam. Bukan karena ia tidak tahu perintah Allah, tetapi karena ia menolak kebenaran karena datang dari makhluk yang ia anggap lebih rendah. 3. Suka meremehkan dan menghina orang lain. Virus sombong membuat seseorang merasa tinggi dan secara otomatis akan melihat orang lain rendah. Hatinya menjadi ringan menghina, mudah mencibir, dan lidahnya mengandung racun merendahkan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa meremehkan sesama adalah buah dari kesombongan, dan siapa yang membiasakan hatinya merasa lebih tinggi dari orang lain, maka mulutnya takkan lama diam dari menghina. Kadang-kadang hinaan itu tidak berupa kata-kata kasar, tetapi cukup dengan ekspresi wajah, cara bicara yang congkak, atau bahkan diam yang menyakitkan. 4. Tidak mau bergaul kecuali dengan kalangan tertentu. Orang yang terjangkit penyakit sombong biasanya memilih teman berdasarkan status, jabatan, kekayaan, atau kedudukan sosial. Ia enggan duduk bersama orang biasa, merasa jijik untuk berjalan dengan orang miskin, dan tidak mau berada dalam majelis yang dianggap rendah. Padahal, Rasulullah duduk bersama para fakir miskin, makan dengan para budak, dan bahkan tidak merasa lebih mulia dari mereka yang tidur di atas pasir. Namun, orang yang sombong telah lupa bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh status, tetapi oleh ketakwaan. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. 5. Senang jika namanya disebut dan dipuji.
Ciri berikutnya adalah kerinduan terhadap sanjungan. Ia haus akan pujian, senang jika disebut dalam majelis, dan tersenyum puas jika orang lain mengangkat namanya dengan kata-kata indah. Hatinya berbunga jika mendapat gelar, posisi, atau kehormatan, dan terluka jika diabaikan atau dilupakan. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai tanda bahwa hati seseorang dikuasai oleh cinta dunia dan terperangkap dalam jerat kesombongan. Bahkan, lebih dari itu, ia bisa saja melakukan amal soleh bukan untuk Allah, tetapi agar dipuji oleh manusia. 6. Tidak suka dinasehati. Seseorang yang sombong akan sulit menerima nasihat, apalagi jika disampaikan oleh orang yang lebih muda, lebih miskin, atau tidak memiliki jabatan. Ia merasa tersinggung, hatinya sempit, dan kadang malah membalikkan celaan kepada si pemberi nasihat. Padahal, orang yang rendah hati akan selalu berlapang dada terhadap nasihat, bahkan dari anak kecil sekalipun. Sebaliknya, kesombongan membuat seseorang menganggap dirinya selalu benar, dan menutup semua pintu kritik serta muhasabah. 7. Selalu ingin dihormati dan didahulukan. Ciri lain dari orang yang terjangkit virus sombong adalah selalu ingin dihormati, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ia ingin orang berdiri menyambutnya, memuji pidatonya, mendahulukannya dalam antrian, atau mempersilakannya duduk di depan. Jika hal ini tidak ia dapatkan, hatinya merasa terusik dan terganggu. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebut ini sebagai kecintaan terhadap kedudukan, yang merupakan salah satu bentuk kesombongan paling halus dan paling sulit disadari. 8. Memperlihatkan ibadah agar terlihat lebih soleh. Ada pula yang terjangkit virus sombong dalam bentuk riya dan pamer ibadah. Ia suka memperpanjang bacaan, memperindah suara dalam doa, atau banyak menyebut amalnya agar dianggap soleh dan ahli ibadah. Padahal Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memamerkan amalnya, maka Allah akan mempermalukannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sombong dalam bentuk ini sangat berbahaya, karena sering dibungkus dengan keindahan ibadah, padahal isinya adalah racun ujub dan ingin dipuji. 9. Sering menyalahkan dan merendahkan orang yang berdosa. Ciri selanjutnya dari orang yang terjangkit virus sombong adalah selalu menyalahkan orang yang jatuh dalam dosa, seolah dirinya telah terjamin surga. Ia merasa paling bersih, dan dengan lantang mencela mereka yang terjatuh, tanpa sedikit pun empati dan harapan agar mereka bertobat. Padahal, orang yang benar-benar merendah akan menangis melihat maksiat, bukan mencibir. Ia sadar bahwa bila bukan karena rahmat Allah, barangkali ia pun akan jatuh pada dosa yang sama. 10. Tidak mau mengalah dalam perdebatan, sekalipun salah. Ciri yang juga sangat berbahaya adalah tidak mau kalah dalam perdebatan. Sekalipun ia tahu dirinya salah, ia akan tetap mempertahankan pendapatnya demi gengsi. Ia lebih rela kehilangan kebenaran daripada kehilangan kehormatan. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai bentuk kesombongan intelektual, yang lebih buruk dari sombong karena harta. Karena orang yang merasa dirinya paling pintar, akan sangat sulit menerima ilmu dari orang lain. Wahai jiwa yang haus akan cahaya. Ciri-ciri yang telah kita simak tadi adalah cerminan hati yang tertutup oleh tirai kesombongan. Virus ini tak selalu tampak dalam lisan dan tindakan, tetapi bisa tumbuh dalam hati yang tak terjaga. Sombong bukan hanya milik orang kaya, berpangkat, atau terkenal, tapi bisa juga bersarang dalam hati para ahli ibadah dan penuntut ilmu. Mari kita renungi kembali. Adakah satu dua dari ciri itu yang muncul dalam diri kita?
Bila ada, jangan tunda untuk membersihkannya. Karena kesombongan adalah penghalang terbesar antara kita dan rahmat Allah. Imam Al-Ghazali berkata, kesombongan akan merusak amal, memutus hubungan hati dengan Allah, dan menjatuhkan seseorang pada kebinasaan abadi. Nauzubillahi min zalik. Wahai jiwa yang mendamba ketundukan. Setelah kita telah menelusuri 10 ciri mencolok dari mereka yang terjangkit virus sombong, mulai dari merasa lebih baik, enggan menerima kebenaran, hingga suka pamer ibadah. Kini, marilah kita mendaki lebih dalam, menuju pemahaman tentang tingkatan-tingkatan kesombongan, dan bahaya yang ditimbulkannya, baik di dunia maupun akhirat. Karena sombong bukan sekadar penyakit batin, tetapi musibah spiritual yang menutup pintu rahmat dan menyeret pelakunya pada kehinaan hakiki. 3 tingkatan sombong menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menguraikan bahwa kesombongan terdiri dari 3 tingkatan, dari yang paling dalam hingga yang paling tampak. 1. Sombong terhadap Allah. Ini adalah puncak dan bentuk kesombongan yang paling berbahaya. Orang yang terjangkit jenis ini merasa tidak butuh kepada Allah, enggan bersujud, menolak takdir, atau bahkan meragukan hikmah dan keadilannya. Dalam jiwanya tumbuh keyakinan bahwa dirinya bisa menentukan segalanya tanpa pertolongan ilahi. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa merasa bahwa ia tidak membutuhkan Allah, walau sekejap, maka ia telah kafir secara hakikat, meskipun lisannya mengucapkan kalimat tauhid. Iblis adalah makhluk pertama yang jatuh dalam tingkatan ini. Ia tidak menyangkal keberadaan Allah, bahkan berdialog langsung dengannya. Namun kesombongannya terhadap perintah Allah membuatnya terlaknat selamanya. 2. Sombong terhadap Rasul dan ulama. Tingkatan kedua adalah merasa tidak perlu mengikuti ajaran Rasul, atau meremehkan nasihat para ulama yang ikhlas. Orang dalam kelompok ini bisa saja berkata, itu dulu, bukan sekarang. Atau, aku lebih tahu kebutuhan hidupku daripada orang lain. Mereka merasa cukup dengan akalnya, menolak hadits, bahkan mencela ulama karena menganggap ilmu agama tidak sesuai dengan zamannya. Mereka lupa bahwa Rasulullah adalah petunjuk hidup, bukan sekadar figur sejarah, dan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. 3. Sombong terhadap sesama makhluk. Inilah bentuk kesombongan yang paling banyak menjangkiti hati manusia. Ia mencakup semua jenis perilaku yang meremehkan, menghina, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, dan merasa diri lebih tinggi dari siapapun. Kesombongan ini seringkali tidak disadari, karena dibungkus oleh ibadah, ilmu, amal, bahkan gelar keagamaan. Inilah bentuk kesombongan yang paling licik dan paling berbahaya untuk seorang hamba yang merasa sedang mendekat kepada Allah, padahal sejatinya ia semakin menjauh. Bahaya sombong bagi kehidupan dunia. 1. Menghancurkan hubungan sosial. Sombong melahirkan ketidaknyamanan dalam pergaulan. Orang yang sombong tidak disukai, bahkan oleh orang yang juga sombong. Ia akan dijauhi, disisihkan, dan akhirnya terasing dari masyarakat. Ucapan dan perilakunya menimbulkan luka, dan tanpa ia sadari, ia hidup dalam kesendirian yang pahit. Tidak akan bertemu dalam satu hati, kesombongan dan cinta manusia. Ihya Ulumuddin. 2. Mengundang balasan duniawi. Orang yang sombong akan mendapatkan balasan bahkan sebelum datangnya kematian. Bisa jadi ia jatuh dari posisi tinggi secara memalukan, dihina oleh orang yang dulu ia rendahkan, atau kehilangan semua kemuliaan yang ia banggakan. Allah berfirman, demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang.
Quran Surat Ghafir 35. Imam Al-Ghazali menegaskan, kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehinaan, baik di hadapan manusia maupun di mata Allah. 3. Menjadikan ilmu dan ibadah tidak berbuah. Seorang yang sombong karena ilmunya, tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Ilmunya menjadi beku, hanya sekadar hafalan, tidak mengalir menjadi hikmah. Sama halnya, ibadah orang yang sombong bisa menjadi sebab masuk neraka, karena niatnya bercampur riya dan ujub. Bahaya sombong bagi akhirat. 1. Tidak akan masuk surga. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah peringatan yang sangat keras. Bahkan kesombongan yang paling halus sekalipun dapat menghalangi pintu surga. Karena surga adalah tempat bagi mereka yang berserah diri, tunduk, dan merendahkan hati hanya kepada Allah. 2. Amal tidak diterima. Kesombongan membatalkan amal. Sebab amalan yang paling utama adalah kerendahan hati. Orang yang sombong tidak ikhlas. Ia beramal untuk dilihat manusia, bukan untuk mendekat kepada Allah. Ia membaca Al-Quran dengan nada indah, tapi berharap sanjungan. Ia bersedekah besar, tapi ingin dipuji dermawan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kesombongan adalah penghalang utama antara amal dan penerimaannya di sisi Allah. 3. Dibangkitkan dalam keadaan kecil dan terhina. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Kehinaan datang dari segala arah menimpa mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, orang yang di dunia berdiri tinggi dengan dada membusung, pada hari akhir akan diinjak-injak oleh manusia lain dalam bentuk yang sangat hina. Inilah balasan dari mereka yang meninggikan diri di dunia, padahal ia hanyalah hamba yang lemah. Kesombongan adalah penghancur spiritualitas. Imam Al-Ghazali mengakhiri pembahasan tentang kesombongan dalam Ihya Ulumuddin dengan kalimat yang menggugah hati. Barang siapa tidak mengikis sombong dari hatinya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat, ibadahnya tidak akan mengangkat, dan hidupnya tidak akan diberkahi. Sombong adalah sumber kegelapan batin. Ia membuat cahaya keimanan meredup, menjadikan hati keras, dan menjadi penghalang utama perjumpaan dengan Allah. Tidak ada dosa batin yang lebih berbahaya dari sombong, karena ia bisa tumbuh dalam kesalihan dan keilmuan yang semu. Wahai jiwa yang mencintai kebenaran, apakah ada setitik kesombongan dalam hati kita hari ini? Apakah kita pernah menolak nasihat karena merasa lebih tinggi? Pernahkah kita meremehkan orang lain karena penampilan, status, atau ilmu yang ia miliki? Jika ya, maka segeralah istighfar. Karena kesombongan adalah tirai hitam yang menutup hati dari cahaya ilahi. Jangan tunggu ia tumbuh dan mengakar. Kikis ia dari sekarang, sebelum Allah cabut hidayah dan keberkahan dari hati kita. Wahai jiwa yang rindu kepada kemurnian, setelah menyelami ciri-ciri kesombongan dan bahayanya dalam kehidupan dunia dan akhirat, kini tibalah kita pada tahapan pengobatan, sebuah perjalanan ruhani yang agung untuk kembali menjadi hamba yang bersih dan rendah hati di hadapan Tuhan semesta alam. Imam Al-Ghazali, dalam kedalaman ilmunya, telah menunjukkan obat mujarab bagi hati yang terinfeksi virus sombong, agar ia kembali kepada hakikat kehambaannya. 1. Mengenali dan mengakui kesombongan dalam diri. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin membersihkan hatinya dari kesombongan adalah jujur kepada dirinya sendiri. Ia harus mampu melihat ke dalam batinnya,
mengakui bahwa ada benih kesombongan yang tumbuh, meski hanya setitik. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang sombong, namun tidak menyadari bahwa ia sombong, maka ia lebih jauh dari kesembuhan dibandingkan orang yang sadar dan ingin memperbaiki. Kesadaran adalah awal dari penyembuhan. Selama seseorang merasa dirinya bersih, maka ia akan semakin terperosok dalam lumpur kesombongan. Maka telusurilah dirimu, tilik ucapanmu, renungi niatmu, perhatikan bagaimana engkau bersikap terhadap sesama. 2. Mengingat hakikat diri sebagai makhluk lemah. Salah satu metode paling ampuh yang diajarkan oleh Al-Ghazali adalah merenungi hakikat penciptaan manusia. Dari apa kita diciptakan? Dari setetes air hina, dari tanah yang diinjak-injak, dari lumpur yang tak berharga. Bukankah itu cukup untuk menundukkan kesombongan? Engkau hanyalah hamba yang tak mampu menolak sakit, tak kuasa menunda maut, dan tak bisa menahan lapar tanpa pertolongan Allah. Maka apa yang membuatmu sombong? Setiap kali muncul rasa lebih dari yang lain, segeralah ingat bahwa engkau akan kembali ke tanah, tubuhmu akan membusuk, dan tidak ada yang akan peduli pada gelar, pangkat, atau penampilanmu. 3. Menundukkan hati dengan mengingat kebesaran Allah. Sombong tumbuh karena seseorang melupakan kebesaran Allah dan terlalu sibuk melihat kelebihan dirinya. Maka, menghadirkan keagungan Allah dalam hati adalah tamparan lembut yang mampu meruntuhkan tembok keangkuhan. Al-Ghazali menganjurkan agar seseorang sering membaca dan merenungi ayat-ayat yang menggambarkan keagungan Allah. Dialah Allah yang menciptakanmu, memberi rezeki, mematikan dan menghidupkanmu. Quran Surat Ar-Rum 40. Dengan menyadari betapa agung dan berkuasanya Allah, maka hati akan merasa kecil, dan rasa ingin meninggi akan hancur oleh kebesarannya. 4. Berlatih merendahkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Imam Al-Ghazali menganjurkan latihan batin melalui perbuatan yang tampak hina di mata manusia, tetapi luhur di mata Allah. Latihan ini menjadi terapi untuk menumbuhkan kerendahan hati dan mematikan benih sombong. Beberapa contoh terapi yang disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Duduk bersama orang miskin dan berbicara dengan penuh hormat. Menyapa lebih dulu orang yang lebih rendah statusnya. Memakai pakaian sederhana. Menghindari tempat duduk terhormat dalam majelis. Mengangkat sendiri barang bawaannya walau mampu menyuruh orang lain. Setiap kali seseorang melakukan ini, jiwanya akan terbiasa untuk tidak merasa tinggi, dan lambat laun, rasa sombong akan runtuh karena terbiasa hidup merendah. 5. Bersahabat dengan orang yang rendah hati. Hati manusia sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Maka, Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang rendah hati, mereka yang tidak silau dunia, yang wajahnya berseri namun langkahnya merunduk di hadapan Allah. Bergaul dengan orang seperti ini akan memberikan pelajaran hidup yang nyata, bukan sekadar teori. Melihat kelembutan mereka, kita akan malu bila masih memelihara kesombongan. Sebaliknya, hindarilah duduk bersama orang yang membanggakan diri, karena hal itu akan menguatkan virus sombong dalam jiwa. 6. Membaca riwayat orang-orang sombong yang dibinasakan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali sering mengisahkan nasib orang-orang yang binasa karena kesombongan. Dari Qarun yang tenggelam bersama hartanya, Firaun yang tenggelam bersama keangkuhannya, hingga iblis yang dikutuk selamanya karena merasa lebih mulia. Membaca kisah-kisah ini bukan untuk hiburan, tapi sebagai peringatan keras agar kita sadar bahwa kesombongan tidak akan membawa keberuntungan sedikit pun. 7. Menghiasi diri dengan doa dan istighfar.
Hati yang lembut adalah hati yang selalu beristighfar. Imam Al-Ghazali menyebut istighfar sebagai penawar bagi dosa-dosa batin yang tak terlihat, termasuk sombong, ujub, dan riya. Lafalkan doa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, dari amal buruk, dari godaan syahwat, dari kelemahan dan kemalasan, dan dari diangkat tinggi sementara aku tidak bersikap rendah. Doa-doa seperti ini akan menenangkan jiwa, membersihkan hati, dan menghapus kerak kesombongan yang melekat. Imam Al-Ghazali menutup bab tentang sombong dengan sebuah tamsil yang menyentuh hati. Jadilah seperti tanah yang diinjak oleh kaki-kaki makhluk, namun ia tetap memberi kehidupan bagi segala yang tumbuh. Jangan jadi seperti api yang naik ke atas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Sungguh indah, tanah, walau dipandang rendah, tetap menjadi asal kejadian manusia dan tempat ia akan kembali. Api, meskipun menjulang, tak ada yang nyaman berada di dekatnya. Begitulah perumpamaan antara hamba yang tawadu dan hamba yang sombong. Kesimpulan, sombong bukanlah pakaian orang beriman. Ia adalah sifat terlaknat yang menghancurkan amal, memutuskan hubungan dengan Allah, dan menutup pintu surga. Maka, siapa yang ingin meraih cinta ilahi, hendaknya segera membersihkan hatinya dari virus sombong, dengan cara 1. Mengenali dan mengakui kesombongan dalam diri. 2. Menyadari hakikat sebagai makhluk yang lemah. 3. Menundukkan hati dengan mengingat kebesaran Allah. 4. Melatih diri untuk bersikap rendah hati dalam tindakan sehari-hari. 5. Bergaul dengan orang yang tawadu. 6. Merenungi kisah para sombong yang dibinasakan. 7. Memperbanyak doa dan istighfar. Wahai jiwa yang rindu akan cahaya, merunduklah sebelum kita dirundukkan. Betapa halus dan liciknya virus sombong itu merambat dalam dada kita. Ia tak selalu datang dengan kata-kata congkak. Kadang ia menyamar dalam ibadah, bersembunyi di balik ilmu, menyusup dalam ketulusan yang semu, bahkan diam-diam tumbuh dalam hati orang yang sedang sujud di malam hari. Sombong ia adalah tirai hitam antara seorang hamba dan Tuhannya. Ia merusak amal sebelum sampai ke langit. Ia merobek-robek ketundukan sebelum disambut di sisinya. Sombong adalah racun bagi keikhlasan. Ia adalah jerat bagi pelayan-pelayan Allah yang tampaknya solih, namun sesungguhnya tertipu oleh dirinya sendiri. Ia membuat orang lupa bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan, dan semua yang ia banggakan bisa hilang dalam sekejap. Wahai yang merasa lebih berilmu, apalah artinya ilmu, jika ia tidak membuatmu semakin takut kepada Allah dan semakin lembut kepada makhluk? Wahai yang merasa lebih banyak ibadah, apalah artinya sujudmu, jika di baliknya kau masih memandang rendah mereka yang terlatih menuju taubat? Wahai yang merasa paling benar, apalah artinya kebenaranmu, jika engkau tak sanggup merendah untuk mendengar suara yang lebih kecil darimu? Allah tidak memandang rupa, harta, atau gelar. Ia melihat hati, dan hati yang sombong, sekecil apapun, adalah noda hitam yang bisa memadamkan cahaya cintanya. Rasulullah yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, tetap memilih duduk bersama budak, makan di atas tanah, dan menjahit bajunya sendiri. Lalu, dengan apa lagi kita merasa pantas untuk meninggikan kepala? Jangan tunggu ajal datang sebelum kita tunduk. Jangan tunggu dunia runtuh sebelum kita menyadari bahwa semua keangkuhan hanyalah fata morgana. Jangan tunggu Allah membalikkan hati kita, hingga kita tak lagi mampu menangis di hadapannya. Merunduklah,
sebelum kita dirundukkan. Hinalah dirimu, sebelum Allah menghinakan. Bersihkan hatimu, sebelum Allah berpaling darimu. Karena tidak ada yang lebih indah daripada menjadi hamba yang benar-benar tahu diri. Hamba yang menangis dalam sepi, bukan karena kehilangan dunia, tapi karena takut hatinya tidak lagi bersih di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.